Baik Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang akan kita bahas juga kali ini itu masih berkaitan dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru pada bulan Januari 2026 yang mendekati pencairan ya. Tetapi ada syarat-syarat yang Bapak Ibu Guru harus penuhi kalau mau tunjangan sertifikasi guru di bulan Januarinya itu cair ya. Jadi di dalam video kali ini saya juga akan membahas sekaligus kategori guru yang bisa dicairkan tunjangan sertifikasi gurunya pada bulan Januari. Nah, tentu ini kalau Bapak Ibu lakukan bisa berdampak pada pencairan pada bulan Januari. Tetapi kalau tidak Bapak Ibu lakukan, yaitu tandanya bisa terjadi bahwa adanya penundaan pencairan pada bulan Januari. Dan itu baru akan diproses pada bulan berikutnya. Tetapi kalau bulan berikutnya juga Bapak Ibu Guru tidak memenuhi apa yang disyaratkan, ya otomatis juga akan berpindah pada bulan berikutnya lagi. Nah, oleh karena itu, pastikan Bapak Ibu Guru tetap stay tune di channel ini. Nanti akan saya bahas lebih mendalam biar Bapak Ibu Guru paham ya. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang kemudian bisa digunakan untuk mengajar, kemudian untuk pegangan siswa dalam belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, e-book yang bisa untuk meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu Guru, penghasilan Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini ya. Oke, tanpa panjang lebar Bapak Ibu Guru, biar tidak terlalu panjang videonya. Jadi yang pertama ini ya, jadi saya merangkum poin-poin utama ini ya, dari berbagai sumber dan tentu dari info GTK ya, di videonya Mendikdasmen juga ya. Kemudian menjelaskan kategori guru yang disebut berpeluang cair di tahun 2026 ini dan menjelaskan alur valid ya atau yang masih abu-abu dan bisa resiko tidak dibayarkan pada bulan Januari. Dan ada kasus-kasus guru sebagai penggantinya gitu ya. Maksudnya seperti apa ini? Apakah kalau guru yang tidak dibayarkan akan digantikan oleh guru yang lain gitu ya? Nanti akan saya jelaskan Bapak Ibu Guru. Nah, jadi kabar gembiranya bahwa ada kategori guru yang disebut bisa menerima pencairan tunjangan sertifikasi guru ini di bulan Januari. Nah, tentu Bapak Ibu Guru akan bertanya, apakah semua guru akan mendapatkan pencairan di bulan Januari? Ya, belum tentu. Kalau Bapak Ibu Guru memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Info GTK dan Mendikdasmen, ya tentu akan dicairkan gitu ya. Tetapi kalau tidak memenuhi, ya tidak akan dicairkan. Jadi itulah kenapa disebut bahwa ada kategori guru ya. Saya tidak menyebutnya semua guru ya, tetapi ada kategori guru yang akan mendapatkan TPG di bulan Januari ini. Nah, selanjutnya kategori tersebut itu ditandai oleh status Info GTK dengan 3 hijau ya. Nah, 3 hijau itu di bagian mana? Kalau Bapak Ibu Guru lihat di bagian atas dashboard ya, sebelah kiri, di situ itu ada proses penerbitan SKTP. Nah, itu harus hijau, dan juga checklist yang ada di bawahnya ya. Terutama apa? Itu adalah 24 jam tatap muka. Kemudian memenuhi dosen wali, dan satunya lagi itu pilihan. Nah, itu yang Bapak Ibu Guru harus penuhi. Nah, kalau tidak bisa dipenuhi yang itu, maka otomatis di bulan Januari TPG Bapak Ibu Guru tidak akan dicairkan. Nah, apakah akan dicairkan pada bulan Februari? Ya, akan dicairkan pada bulan Februari kalau yang bulan Januari itu sudah Bapak Ibu Guru bereskan dulu. Artinya dalam tanda kutip itu dalam posisi valid. Nah, yang terjadi saat ini, ya, yang saya lihat di beberapa komentar di YouTube ini, itu banyak guru-guru yang prosesnya itu tidak valid, ya. Jadi banyak yang berkomentar semacam itu, sehingga saya sudah membalas ya komentar-komentar Bapak Ibu Guru itu. Nah, bagaimana biar status di Info GTK-nya itu valid? Yang Bapak Ibu lakukan itu tidak di Info GTK-nya Bapak Ibu Guru biar valid, tetapi yang harus Bapak Ibu lakukan itu adalah mengupdate datanya di Dapodik ya. Jadi kalau mau valid di Info GTK-nya, update datanya di Dapodik. Tidak bisa dilakukan di Info GTK. Di Info GTK itu hanya sekedar untuk melihat proses perjalanan validasi dari data-data Bapak Ibu Guru. Nah, prosesnya itu adalah tetap di Dapodik ya. Kemudian disebut cair sebagai hak bayar 1 bulan, yaitu dalam hal ini adalah Januari 2026.
karena skema di tahun 2026 itu sudah pembayarannya adalah bulanan gitu ya. Nah, ini sekali lagi saya jelaskan Bapak Ibu guru ya, kalau untuk skema tahun 2026 bulanan itu tidak secara otomatis kalau gaji Bapak Ibu guru katakanlah masuk di awal bulan, maka TPG-nya juga akan masuk di awal bulan. Tidak Bapak Ibu guru ya, biasanya itu akan ditinjau dan akan dicairkan pada minggu ketiga atau minggu keempat di akhir bulan. Seperti itu. Ya, kemudian paling lambat estimasinya itu tanggal 31 Januari. Ini berdasarkan informasi dari Info GTK ya. Nah, indikator 3 hijau tersebut itu adalah sinkronisasi hijau, kemudian validasi hijau, dan SKTP-nya hijau gitu. Jadi kalau kita lihat itu ada di bagian atas Bapak Ibu guru, sebelah kiri kanan, sebelah kiri atas ya, pojok kiri atas. Kemudian kategori A1 yang contoh yang disebut ya, ini yang harus Bapak Ibu guru penuhi. Jadi terpenuhi 24 jam mengajar ya. Ini tidak boleh kurang Bapak Ibu guru ya. Saya kira Bapak Ibu guru sudah paham ya dari pencapaian di tahun 2025 untuk memenuhi 24 jam mengajar ini ya. Kemudian tanpa tugas tambahan ya. Dan jika 3 hijau disebut termasuk yang proses untuk pencairan di bulan Januari. Jadi pastikan Bapak Ibu guru ya, untuk yang 3 komponen ini itu harus terpenuhi. Nah, lalu seperti apa untuk patokan validasi dan alur bulanan? Jadi kalau untuk patokan tanggal atau pencairannya itu kapan? Jadi calon penerima dalam hal ini adalah guru ya, yang sudah valid per 20 Januari 2026 itu disebut segera akan dicairkan. Jadi yang belum valid tanggal 20 Januari 2026 bukannya tidak ada kesempatan untuk dicairkan pada Januari 2026 ya, tapi kesempatannya sangat kecil. Nah, oleh karena itu, kalau saya lihat tadi seperti yang sudah saya sampaikan di kolom-kolom komentar, itu kan rata-rata kemungkinan ya, sampai tanggal 22 itu kan belum posisi valid. Ya, berarti sangat kecil untuk dicairkan pada bulan Januari. Itu untuk mereka-mereka yang belum valid ya, maka akan di-offer ke pencairan pada bulan Februari. Nah, tetapi Bapak Ibu guru akhirnya punya 2 tugas atau 2 PR sekaligus. Dalam hal ini adalah Bapak Ibu harus berusaha memvalidasi, membuat valid atau hijau pada bulan Januari dan di bulan Februari, gitu. Ya, harus dibuat. Bapak Ibu guru punya 2 PR sekaligus kalau yang di bulan Januarinya tidak dicairkan. Gitu. Nah, bagaimana validasinya? Sekali lagi, Bapak Ibu guru hanya bisa mengupdate-nya lewat Dapodik. Sebenarnya kalau secara proses gampang ya, mudah ya. Tetapi mungkin Bapak Ibu guru belum terbiasa gitu. Tapi kalau sudah terbiasa Bapak Ibu guru itu sudah akan ini ya. Sudah akan cair setiap bulannya. Nah, saya sarankan Bapak Ibu guru sering-sering kalau nggak terbiasa nonton TikTok ya, cari ada di TikTok, saya lupa namanya. Beberapa kali saya temukan di dashboard TikTok saya itu mereka live tentang penjelasan untuk yang Info GTK. Itu sangat bagus sekali. Saya bahkan mendapatkan ide itu dari mereka juga gitu. Kemudian skema 2026 itu disebut per bulan ya. Nah, jika status masih abu-abu, nah ini yang bisa dikatakan agak sedikit trik ini. Ya, kalau masih abu-abu itu bagi yang belum valid kemudian diproses pada bulan Februari itu setelah tanggal 20 juga ya. Berarti Bapak Ibu guru sudah jelas ya, setiap tanggal 20 ke atas itu adalah proses peninjauan dan pencairan ya. Kemudian hak bayar Januari disebut tidak akan hilang, tetapi dengan catatan Bapak Ibu guru, yang bulan Januari harus tetap valid dulu, gitu ya. Jika kemudian valid disebut dapat dirapel ya di bulan Januari dan bulan Februari. Ini kayak seperti kasus-kasusnya dosen-dosen gitu ya. Dosen-dosen juga kalau tidak valid di bulan Januari itu ya tidak akan dibayarkan juga semacam itu. Jadi sama sebenarnya, cuman kalau dosen itu pelaporannya hanya cuma 1 tahun itu cuma 2 kali. Jadi tiap semester lapor. Jadi tidak seperti guru-guru yang tiap bulan gitu ya. Itu. Kemudian untuk yang jika Februari juga belum valid, maka diproses di berikutnya di bulan Maret. Jadi kalau Bapak Ibu guru tidak mau berproses setiap bulan seperti misalnya abu-abu, ya pastikan setiap bulannya harus valid. Itu aja kuncinya sebenarnya. Bagaimana dengan risiko hak bayar yang hilang ya? Jadi hak bayar itu bisa hilang jika terjadi perubahan pembayaran atau data yang membuat status menjadi tidak valid.
Kemudian terjadi arisan jam ya, artinya praktek opor atau pertukaran jam mengajar setelah validasi. Kemudian dampak yang disebut itu hak bayar bulan berikutnya dapat hilang. Ini Bapak Ibu guru, artinya Bapak Ibu guru bisa tunjangan profesi gurunya tidak dibayarkan ya, karena melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan, terutama arisan jam. Jadi jangan pernah Bapak Ibu guru mengadakan arisan jam ini ya. Arisan jam itu pertukaran jam ya, jam mengajar. Misalnya yang tadinya jam mengajarnya itu hari ini, hari sekian itu ditukar ya, di over seperti itu ya. Contoh arisan jam itu adalah guru A divalidasi dulu sehingga memenuhi syarat ya. Ini juga bisa secara yang lain ya. Kemudian setelah valid itu jam mengajar itu dialihkan ke guru B gitu. Nah, akibatnya ada pihak yang berpotensi tidak lagi memenuhi syarat valid. Nah, ini disebut dapat menggugurkan hak bayar. Kemudian kasus guru pengganti, ya ini guru pengganti Bapak Ibu guru. Jadi jika menggantikan guru yang sudah SK pada bulan sebelumnya, hak bayar tidak full gitu ya. Hak bayar ini mulai dihitung sesuai bulan mulai menggantikan. Contoh misalnya mulai menggantikan Februari, maka hak bayarnya melalui Februari tersebut. Nah, untuk catatan tambahan TPG THR, jadi ini TPG THR ya. Jadi TPG THR itu sebenarnya sudah cair di beberapa daerah ya. Nah, cuma masih banyak daerah-daerah yang belum menerima TPG THR ini. Nah, Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir ya, karena Pak Menteri Keuangan itu memberikan batas maksimal pelaporan untuk semua daerah itu tanggal 30 Juni. Jadi kalau sebelum tanggal 30 Juni, nah mereka akan mendapatkan punishment ya dari Kementerian Keuangan. Di checklist praktis, jadi langkah-langkah yang disarankan itu mengacu ya, jadi cek info GTK, kemudian jaga pemenuhan beban mengajar, kemudian hindari perubahan data atau jadwal setelah mendekati patokan tanggal misalnya 20, hindari arisan jam ya, kemudian jika guru pengganti, pahami pembayaran mulai bulan mulai menggantikan ya, misalnya bulan Februari atau bulan Maret. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.